Video ini merupakan materi kedua dan lanjutan dari video sebelumnya dari mata kuliah Metodologi Studi Agama. Sebelum melanjutkan ke video tentang Islam dan studi agama, sebaiknya ikuti terlebih dahulu uraian yang ada pada video sebelumnya agar pemahaman dan gambaran materi lebih komprehensif dan menyeluruh. Saya sarankan untuk menonton video sebelumnya dengan mengklik tautan di bawah ini, atau dengan menelusuri Sabda Alam YouTube channel tentang pendidikan, agama, falsafah, seni dan budaya jika Anda tertarik untuk mendalami isu-isu menarik lainnya tentang pendidikan, agama, falsafah, seni dan budaya. Jangan ragu untuk mengikuti konten-konten menarik kami yang akan datang. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan konten-konten kami dengan orang lain yang mungkin tertarik dan membutuhkan pada topik ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Sabda Alam channel YouTube ini. Mari kita mulai petualangan pengenalan tentang metodologi studi Islam bersama-sama. Islam dan studi agama. Studi Islam merupakan disiplin ilmu yang mengkaji Islam sebagai agama, budaya, dan peradaban. Fokus kajiannya meliputi berbagai aspek Islam, mulai dari teks suci, sejarah, hukum, teologi, filsafat, hingga perkembangannya di dunia. Pemahaman tentang Islam yang holistik dan komprehensif menjadi penting untuk memahami perannya dalam sejarah manusia dan peradaban. Melalui studi Islam, kita dapat memahami nilai-nilai luhur Islam, peran Islam dalam membangun peradaban, dan relevansi Islam dalam kehidupan modern. Pengertian Islam 1. Agama monoteistik Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Islam menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Islam menentang segala bentuk penyembahan berhala, animisme, dan politeisme. 2. Cara hidup Islam lebih dari sekadar agama, ia merupakan cara hidup yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam memberikan panduan tentang bagaimana beribadah, berinteraksi dengan sesama manusia, mengelola harta, dan menjalankan kehidupan di dunia. 3. Rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Islam mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan antar manusia. Islam mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran demi kebaikan dunia dan akhirat. Universalisme Islam 1. Prinsip ketuhanan Islam mengajarkan tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang layak disembah. Prinsip ini berlaku universal dan tidak terbatas pada ras, suku, atau bangsa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam membuka pintu bagi semua manusia untuk mengabdi kepada Allah SWT. 2. Kemanusiaan Islam memuliakan kemanusiaan dengan menekankan persamaan derajat di hadapan Allah SWT. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku, atau status sosial. Islam mengajarkan persaudaraan universal dan mengharamkan diskriminasi. 3. Keadilan sosial. Islam mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan dalam kehidupan. Islam mengajarkan tentang hak dan kewajiban, serta pentingnya saling tolong-menolong. Islam menentang penindasan dan eksploitasi manusia. Dimensi baru dari kedatangan Islam. Beberapa dimensi atau hal baru yang dibawa bersamaan dengan kedatangan Islam seperti 1. Spiritualitas. Islam memberikan makna spiritual yang mendalam bagi manusia. Islam mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan hidup dan akhirat. Islam juga mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan amal saleh. 2. Moral dan etika. Islam memiliki sistem moral dan etika yang komprehensif yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Islam mengajarkan kejujuran, amanah, kasih sayang, dan toleransi dalam berinteraksi dengan sesama manusia. 3. Sosial dan kemasyarakatan. Islam memberikan panduan tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Islam mendorong kerjasama, gotong royong, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. 4. Politik dan kenegaraan. Islam memiliki sistem politik dan kenegaraan yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang amanah. Islam juga mendorong terciptanya negara yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Islam sebagai jalan tengah. Islam sebagai jalan tengah atau Adin al-Wasatiyah menawarkan beberapa hal sebagai konsep dasar seperti 1. Moderasi. Islam mengajarkan jalan tengah dalam berbagai hal, menghindari ekstrem kanan dan kiri. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, hak dan kewajiban, serta spiritualitas dan rasionalitas. 2.
Toleransi Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Islam menghormati hak-hak setiap individu untuk memeluk agama yang diyakininya. Islam mendorong dialog antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian. 3. Keadilan Islam mengajarkan keadilan dalam segala hal, baik dalam hukum, ekonomi, sosial, maupun politik. Islam menentang ketidakadilan dan eksploitasi, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua. Agama dan peradaban manusia dalam sejarah Islam 1. Masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab mengalami masa jahiliyah, masa kebodohan dan kekacauan. Masyarakat Arab terpecah belah, berperang antar suku, dan menyembah berhala. 2. Masa Nabi Muhammad SAW, dengan datangnya Islam, masyarakat Arab mengalami perubahan besar. Islam membawa nilai-nilai luhur yang mengubah perilaku dan moral masyarakat, menyatukan suku-suku yang terpecah, dan membangun peradaban yang adil dan sejahtera. 3. Masa kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Islam terus berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Masa kekhalifahan menjadi masa keemasan Islam di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan seni. 4. Masa modern. Dalam era modern, Islam terus mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan baru. Islam berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetap menjaga nilai-nilai luhurnya, dan berperan aktif dalam membangun peradaban dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Dalam menyatukan bangsa-bangsa di dunia, Islam memiliki beberapa instrumen yang melekat dalam ajarannya seperti 1. Persamaan akidah. Islam mengajarkan tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang layak disembah. Prinsip ini berlaku universal dan menyatukan umat Islam dari berbagai bangsa dan budaya. 2. Nilai-nilai luhur. Islam mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan antar manusia. Nilai-nilai ini bersifat universal dan dapat diterima oleh semua bangsa di dunia. 3. Peran dalam peradaban. Islam telah memberikan kontribusi besar dalam membangun peradaban dunia. Islam telah melahirkan ilmu, pengetahuan, seni, dan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia di seluruh dunia. Metodologi studi Islam. Ada beberapa ilmu tentang metode yang populer dalam studi Islam seperti 1. Metode hermeneutik. Metode hermeneutik digunakan untuk memahami makna teks suci Islam seperti Al-Quran dan Hadits. Metode ini mengkaji teks secara kontekstual, memperhatikan latar belakang historis dan sosial budaya. 2. Metode historis kritis. Metode ini digunakan untuk mengkaji sejarah Islam, memperhatikan sumber-sumber sejarah, menilai keakuratan data, dan mengungkap fakta sejarah secara objektif. 3. Metode komparatif. Metode ini membandingkan ajaran Islam dengan agama-agama lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan, mengungkap nilai-nilai universal, dan memahami keragaman agama di dunia. 4. Metode antropologi. Metode ini mengkaji budaya Islam, memahami nilai-nilai budaya, simbol, dan tradisi dalam masyarakat Islam, serta memahami bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya lokal. Pentingnya studi Islam. Mempelajari Islam dengan baik dan benar sangat penting agar supaya 1. Memiliki pemahaman yang benar. Studi Islam membantu kita memahami Islam secara benar, menghindari kesalahpahaman dan misinterpretasi, serta mengembangkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. 2. Meningkatkan kualitas hidup. Ajaran Islam dapat menjadi pedoman hidup yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Islam mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas yang dapat membentuk karakter dan perilaku manusia. 3. Membangun masyarakat yang harmonis. Pemahaman tentang Islam yang komprehensif dapat membantu membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan damai. Islam mengajarkan persaudaraan universal dan mendorong kerjasama antar umat manusia. 4. Relevansi Islam dalam kehidupan modern. Studi Islam penting untuk memahami bagaimana Islam dapat menjawab tantangan zaman dan berperan aktif dalam membangun peradaban dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Tantangan studi Islam 1. Ekstremisme dan radikalisme. Tantangan utama studi Islam adalah menghadapi paham ekstremisme dan radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Studi Islam harus mampu melawan paham-paham ini dengan menjelaskan Islam secara benar dan menekankan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. 2. Modernisasi dan globalisasi. Studi Islam juga menghadapi tantangan menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan globalisasi. Studi Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kehidupan modern tanpa mengurangi nilai-nilai luhurnya.
3. Kurangnya sumber daya. Tantangan lain yang dihadapi studi Islam adalah kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Hal ini menyebabkan perkembangan studi Islam menjadi terbatas. Terima kasih sudah mengikuti video ini dan semoga pemahaman kita tentang isu-isu seputar pendidikan, agama, falsafah seni dan budaya semakin terbuka. Jangan lupa untuk terus memperluas pengetahuan dan pemahaman kita mengenai agama-agama di dunia ini, karena dengan itu kita bisa menghormati dan memahami perbedaan agama dengan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai kalimat penutup, tentu jika Anda merasa video ini berguna, informatif, dan edukatif, kami menghimbau untuk memberikan dukungan dengan cara like, subscribe, dan share pada yang membutuhkan. Dukungan Anda akan membantu kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan edukatif untuk semua orang. Terima kasih.